dalam waktu yang cukup singkat ini saya bisa menambahkan penjelasan tentang 4 teori sosial modern, yaitu fungsionalisme, konflik, fenomenologi, dan interaksionisme simbolik. Nah, kalau dari segi waktunya ya, memang saya memang tidak terlalu lama, tapi ya mudah-mudahan tetap bisa tersenggala. Ya. Saya tetap bisa menyampaikan sesuai yang dikehendaki dari mata kuliah ini. Oke, ya jadi kalau kita bicara periodisasi, memang teori-teori sosial klasik yang kita bahas pada 2 pertemuan sebelumnya dirintis ya, atau disusun dan dikembangkan kira-kira pada abad 19 sampai awal abad 20 ya. Dan setelah itu maka periodenya sudah masuk periode modern. Teori yang kita bahas pertama adalah apa yang disebut sebagai teori struktural fungsional ya. Ini perintisnya adalah orang yang namanya Talcott Parsons, ya, seorang sosiolog dari Amerika Serikat. Satu prinsip utama dari Parsons adalah masyarakat merupakan sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan. Nah, prinsip ini sebetulnya meneruskan dari prinsip yang sudah dikembangkan dari teori-teori sosial klasik, yaitu dari Emil Durkheim dan Herbert Spencer, yang kemarin sudah dibahas ya pada 2 pertemuan sebelumnya. Ibaratnya masalah itu seperti manusia, seperti tubuh manusia. Tubuh manusia itu kan terdiri dari bagian-bagian ya, yang berbeda-beda. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan juga analoginya. Jadi tubuh manusia itu kan terdiri dari tangan, kaki, perut, mulut, kepala, hidung, dan masih banyak bagian-bagian lagi yang itu saling berhubungan antara satu dengan lainnya. Nah, masyarakat juga seperti itu. Masyarakat juga merupakan bagian-bagian yang saling terhubung antara satu dengan lainnya. Jadi meskipun berbeda-beda masyarakat itu, tetapi tetap saling terhubung ya. Jadi dalam masyarakat kan kalau kita lihat dari secara profesi saja itu kan beragam sekali ya. Bahkan di desa yang terpencil saja profesinya macam-macam, tidak hanya satu jenis profesi. Pada 2 kali pertemuan sebelumnya ketika saya tidak bisa hadir itu saya mengunjungi barangkali pernah mendengar nama desa Samudra ya, Kecamatan Gumelar, atau mungkin kalian ada yang dari sana atau sekitar sana, itu tentunya tahu sendiri ya kalau pernah ke sana atau memang orang Gumelar itu ya, tentu tahu wilayah desa tersebut itu tidak tidak bisa dicapai dengan mudah ya, agak susah untuk mencapai desa tersebut ya. Karena entah itu orang harus memutar melewati Dharma Kradenan, Aji Barang, atau melewati Paguyangan, Brebes ya, harus melewati sampingnya Waduk Penjalin sebelum bisa sampai desa Samudra. Nah, meskipun itu desa yang ya kategorinya untuk Jawa itu agak terpencil ya, tidak terpencil sangat tapi agak terpencil, profesinya juga bermacam-macam ya. Di situ ada peternaknya ya, meskipun jumlahnya sedikit, kemudian ada buruh tani, kemudian ada pekerja perkebunan ya, ada bahkan ada ada driver ojek online itu ya, meskipun jauh dari kota ya. Nah, mereka itu saling membutuhkan itu ya, meskipun berbeda-beda profesinya ya, tapi saling membutuhkan, saling tergantung antara satu dengan lainnya gitu.
yang punya sawah di sana ya jelas butuh orang yang mengerjakan sawah. Karena itu ada profesi buruh tani gitu. Dan seterusnya. Prinsip lainnya adalah bahwa hubungan dalam masyarakat bersifat ganda dan timbal balik atau saling mempengaruhi. Terutama ketika dalam masyarakat itu menyadari bahwa mereka itu sangat beragam, maka karena sangat beragam justru saling membutuhkan. Gitu. Nah ini kondisi masyarakat sekarang memang sangat dipengaruhi oleh adanya keragaman. Berbeda pada masa dulu ketika masyarakat itu kurang lebih seragam, sehingga kalau menurut Durkheim itu yang tercipta itu namanya solidaritas mekanik ya. Disebut mekanik karena seragam gitu. Seragam sehingga tercipta solidaritas. Jadi orang solider, orang merasa bertanggung jawab pada orang lain, memiliki empati, peduli terhadap orang lain karena seragam, karena sama. Misalnya karena misalnya kalau di desa Samudra itu ya masih banyak keluarga yang sebetulnya masih ada relasi kekeluargaan ya. Tetapi kalau di masa modern itu yang terbentuk adalah menurut Durkheim juga solidaritas yang sifatnya organik ya. Jadi terbentuknya solidaritas itu justru karena masyarakat yang berbeda-beda gitu. Dan sifatnya timbal balik artinya bukan hanya satu sisi saja ya. Jadi tidak seperti mungkin ya hubungan yang beberapa dari kalian mungkin sedang jalani ya, mungkin hanya sepihak saja ya, hanya satu pihak yang suka, pihak lain tidak suka sebetulnya gitu. Nah, itu tidak timbal balik, itu bukan hubungan yang sehat itu. Makanya kalau mau hubungan sehat ya yang timbal balik ya. Jangan hanya suatu pihak saja yang berikan pada pihak lain, kok pihak lain nggak pernah memberikan kepada kita. Nah, itu berarti kan ya sudah jelas ya, itu bukan hubungan yang sehat, hanya satu pihak saja. Harus timbal balik, harus saling mempengaruhi. Nah, masyarakat terintegrasi atas dasar kata sepakat para anggotanya terhadap nilai dasar kemasyarakatan. Jadi masyarakat itu bersatu ya, menjadi satu kesatuan karena para anggotanya sepakat terhadap apa yang mereka anggap baik ya dalam masyarakat itu. Nilai dasar itu ya hal-hal yang dianggap baik yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Karena pengertian nilai itu artinya kan sesuatu yang dianggap punya kualitas ya, entah itu baik atau buruk gitu. Jadi masyarakat terbentuk karena para anggota masyarakat itu sepakat ada hal-hal yang semua orang anggap baik, ada hal-hal yang semua orang anggap tidak baik ya. Misalnya yang tadi dicontohkan yang masyarakat di Desa Samudra itu ada nilai-nilai dasar yang saya lihat yang unik yang tidak dapat di perkotaan ya. Ada satu contoh, misalnya ada salah seorang anggota rombongan kami dari Unsud yang waktu itu ya siap-siap sedang melakukan perjalanan untuk bisa melakukan perjalanan untuk ke satu gerumbul ya. Di situ ada hutan adat yang perlu ditinjau. Nah, motor Pak Kepala Desa itu pada saat perjalanan itu mampir lebih dulu di balai desa karena beliau ingin mengambil sesuatu. Ya. Nah, motor beliau ditinggalkan di pinggir jalan dengan kondisi kunci masih menempel dan mesinnya masih nyala. Nah, salah seorang anggota rombongan itu secara otomatis kemudian mematikan motornya dan kemudian mengambil kuncinya untuk diamankan tentunya. Nah, ketika Pak Kades kembali lagi ya, beliau heran, kok ini mana kuncinya? Ini diamankan oleh salah seorang anggota rombongan itu. Nah, beliau heran, mengapa harus mengambil kunci dari motor? Ini di sini aman, tidak seperti orang kota. Makanya kemudian beliau malah tertawa, wah, kamu ini orang kota sekali gitu ya. Seakan-akan di sini desa ini tidak aman sehingga motor yang kuncinya menancap itu harus diamankan, harus disembunyikan ya. Nah, ini contoh, ini nilai dasar. Jadi orang tidak akan melakukan sesuatu pada barang yang bukan milik orang lain.
itu nilai dasar dalam masyarakat di sana. Gitu. Meskipun sebetulnya itu juga nilai dasar dalam masyarakat yang lain. Di masyarakat kota kan juga seperti itu. Ya. Kita di kota kan juga punya nilai seperti itu. Kita tidak boleh mengambil barang yang bukan hak kita. Ya. Tapi kan banyak pelanggaran-pelanggaran. Ya. Jadi barangkali nilai dasarnya sama, tapi kepatuhan terhadap nilai dasar itu yang berbeda. Gitu. Nah, dalam masalah pedesaan sama nilai dasarnya. Tidak boleh mengambil yang bukan milik orang. Tapi penegakannya itu berbeda. Jadi betul-betul di desa itu tidak pernah ada pencurian sepeda motor gitu, atau bahkan sepeda sekalipun tidak. Makanya kalau kami waktu itu menginap semalam di sana ya sampai pagi motor ditaruh di halaman rumah ya itu aman saja ya, meskipun halaman rumahnya itu tidak ditutup pintu ya, tidak ada pintu, tidak ada pagarnya, tidak ditutup pintu ya, aman, tidak ada apa-apa gitu, dan tidak pernah ada kasus kriminalitas ya, relatif aman di sana. Coba kalau ini terjadi di kota, pasti ya kalau misalnya ada motor terparkir di jalan ya, kemudian ada pintunya nancap kuncinya menancap di situ ya, ajaib kalau tidak ada mencuri gitu. Seperti kalau di daerah sekitar Grendeng itu ya desa Grendeng Unsut itu ya banyak kasus semacam itu ya, ditinggal motor sebentar saja ya, kunci lupa dia diambil, masuk ke kos-kosan sebentar sudah hilang gitu. Tapi desa itu tidak ada, artinya di situ betul-betul disepakati penegakan atas nilai dasar ini gitu. Dan itu contoh bagaimana masyarakat terintegrasi atas kesepakatan tersebut. Nah, kesepakatan merupakan persetujuan umum yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan pendapat dan kepentingan seperti tadi. Meskipun orang itu berbeda-beda ya di desa tersebut ya, ada yang punya motor, ada yang tidak punya motor. Tapi kalau mereka memang sudah setuju bahwa sama sekali tidak boleh, sama sekali betul-betul merupakan sebuah pelanggaran jika orang mengambil apa yang bukan milik orang lain, ya ini bisa mengatasi perbedaan-perbedaan di antara anggota masyarakat ya, perbedaan pendapatan, perbedaan misalnya perbedaan keluarga, dan macam-macam, perbedaan profesi dan macam-macam. Nah, dalam masyarakat kota juga ada kesepakatan-kesepakatan itu. Nah, dalam masyarakat modern yang disebut kesepakatan itu tertuang dalam peraturan hukum, peraturan perundang-undangan. Jadi wujud kesepakatan dalam masyarakat tradisional itu yang tidak tertulis, tapi kalau dalam masyarakat modern itu tertulis dalam bentuk hukum dan peraturan perundangan. Ya, meskipun ya dalam masyarakat modern masih ada masyarakat yang masih tradisional, tapi hukum juga tetap berlaku, hukum seperti ini. Jadi ini ya, maka kalau dalam masyarakat modern ya mengikat adalah hukum. Nah, hukum dianggap sebagai persetujuan umum. Nah, hukum dianggap sebagai persetujuan umum karena hukum yang membuat adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh rakyat. Karena hukum itu kan membuat kan wakil rakyat gitu ya. Yang buat undang-undang itu kan DPR gitu ya. DPR yang memilih rakyat. Makanya undang-undang yang dikeluarkan oleh DPR merupakan persetujuan umum, dianggap sebagai persetujuan umum yang itu diterapkan tanpa pandang bulu gitu. Meskipun kenyataannya ya memang banyak peraturan, banyak perundang-undangan yang sebetulnya masyarakat tidak setuju gitu. Nah, ini kan, tapi ini sudah lain lagi. Kita sudah bicara soal persoalan-persoalan sosiologis dan politis ya. Mengapa wakil rakyat tidak menerapkan prinsip persetujuan umum ini? Ya, mengapa wakil rakyat tidak mendengarkan keinginan rakyat yang sebetul-betulnya sehingga hukum dikeluarkan merupakan hukum yang memang disepakati oleh rakyat semua gitu. Tapi persoalan lain lagi. Tapi intinya ini bahwa ini teori dasarnya adalah kesepakatan ya dalam berbagai bentuknya, itu tertulis ataupun tidak tertulis, itu merupakan persetujuan dari seluruh anggota masyarakat. Nah, tingkah laku manusia berdasarkan suatu sistem sosial yang terbentuk oleh jaringan hubungan berbagai fungsi yang ada dalam masyarakat. Nah, yang namanya fungsi dalam masyarakat itu ada peran, ada status, pendapatan, pekerjaan, dan lain-lain. Peran itu ya peran misalnya peran sebagai orang tua, peran sebagai anak, peran sebagai tokoh masyarakat, ya. Itu peran-peran itu. Kemudian status ya biasanya terkait status sosial ekonomi gitu ya.
Meskipun tidak mesti, misalnya ada saja ada orang yang misalnya secara sosial ekonomi barangkali statusnya tidak terlalu menguntungkan, tapi dia dianggap itu orang yang pantas dengarkan suaranya. Misalnya seorang yang lulusan SMA ya, dan dia pendapatannya hanya sebagai misalnya tukang jahit ya, tapi beliau dianggap itu berpengaruh oleh masyarakat, maka tidak heran kalau masyarakat memilih beliau sebagai ketua RT atau ketua RW. Jadi status itu tidak mesti ekonomi ya. Pendapatan jelas ekonomi ya. Kemudian pekerjaan ya terkait dengan ekonomi juga ya. Meskipun kadang-kadang pekerjaan itu kadang-kadang dianggap itu sebagai suatu hal yang prestis ya, tapi sebenarnya pendapatannya juga kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Misalnya orang yang bekerja di kantor, tapi ternyata kalau orang sekarang mengatakan orang kantoran itu wah lebih elit ya daripada misalnya driver ojek misalnya. Tapi kan bekerja di kantor tapi sebagai apa dulu gitu. Kalau bekerja di kantor sebagai office boy misalnya, tentunya ya pendapatannya dibanding dengan driver ojek online ya tentunya kalah gitu. Nah, tinggal kita diatur oleh sistem sosial yang terbentuk dari jaringan berbagai fungsi ini gitu ya. Di mana bagaimana tindak tanduk kita ditentukan oleh kita itu perannya sebagai apa, kita ini statusnya apa, kita pendapatannya apa, kita pekerjaannya apa. Orang yang katakanlah misalnya memiliki status sebagai mahasiswa. Ya. Nah, status sebagai mahasiswa ketika dia itu tinggal di kota itu tidak akan berpengaruh banyak. Ya. Karena toh ya perannya dia ya masih anak-anak ya, masih anak dari orang tua ya, masih tergantung pendapatannya dari orang tua ya, pendapatannya juga belum ada ya. Pekerjaannya hanya pelajar ya, tidak menghasilkan sesuatu ya. Tapi kalau dia itu tinggal di desa ya, lain lagi gitu. Tinggal lakunya lain lagi ya, karena meskipun dia itu ya masih punya orang tua, dia masih belum punya pendapatan, dia belum punya pekerjaan, tapi statusnya lebih tinggi daripada kalau dia di kota. Ya, lihat saja kalau misalnya kalian itu sudah KKN ya, sudah melaksanakan kuliah kerja nyata, itu ketika terjun ke desa pasti lain. Berarti kalau ke desa-desa yang terpencil seperti tadi di Kecamatan Gumelar atau mungkin di Kecamatan Pagentan ya di Banjarnegara ya, atau di Dieng, Wonosobo misalnya, itu beda sekali perlakuan masyarakat terhadap kita. Nah, itu jadi tinggal kita berdasarkan sistem sosial tersebut yang berbeda-beda antar masyarakat. Desa kota saja berbeda, bahkan antar desa saja berbeda sistem sosialnya, belum tentu sama. Antar kota juga berbeda ya. Sistem sosial yang ada di masyarakat di Banjarnegara beda dengan masyarakat di Kabupaten Banyumas misalnya. Nah, hubungan antar fungsi-fungsi sosial tersebut dianggap sama dengan hubungan antara fungsi-fungsi biologis dalam suatu organisme. Jadi berbeda fungsinya tapi saling butuhkan gitu ya. Mulut membutuhkan tangan agar mulut itu bisa menerima makanan. Nah, perut itu butuh gigi untuk mengunyah, untuk memamah makanan yang kemudian diproses oleh perut dan seterusnya. Nah, fungsi-fungsi tadi juga sama hubungannya. Ya, jadi mereka yang dia itu punya pendapatan yang tinggi itu kalau dia tinggal di masyarakat yang rata-rata pendapatannya masih menengah ke bawah, otomatis mereka yang pendapatannya tinggi itu akan selalu dimintai bantuan ketika ada kegiatan-kegiatan di tingkat RT. Itu pasti. Gitu. Nah, berbeda kalau pendapatannya tinggi tapi dia tinggal di perumahan yang mana itu perumahan elit. Beda lagi fungsinya ya. Kalau misalnya dia pendapatannya tinggi tapi dia juga selain pendapatannya tinggi dia juga misalnya orang yang memang suka bergaul dengan sesama anggota perumahan, populer, kemudian dia juga
tahu tentang bagaimana berhubungan dengan aparat pemerintahan, maka bisa jadi dia ditunjuk sebagai pemimpin gitu. Jadi seperti itu. Jadi ada saling butuhkan antar fungsi tadi. Nah, jadi fungsi-fungsi biologis dalam organisme seperti dalam tubuh kita itu bisa dianalogikan dengan cara bekerjanya masyarakat yang mana terjadi saling butuhkan. Jadi mereka yang bekerja sebagai pegawai negeri butuh mereka yang bekerja sebagai penjual makanan ya. Karena yang bekerja sebagai negeri tidak mungkin selamanya makan itu sendiri ya, artinya membuat sendiri ya. Suatu saat mereka pasti perlu membeli makanan dari luar. Nah, sehingga mereka butuh penjual makanan. Dan banyak sekali contoh ya. Saya kira tidak akan pernah selesai kalau kita cari contoh-contoh seperti itu. Nah, dalam teori struktural fungsional itu secara fundamental atau secara mendasar, sistem sosial dinamis namun cenderung bergerak ke arah keseimbangan. Jadi sistem sosial itu dinamis, artinya dinamis itu berubah-ubah. Ya. Karena masyarakat itu kan juga berkembang. Masyarakat berkembang karena orang juga berkembang. Orang tidak pernah statis, orang itu tidak pernah sama. Itu. Secara biologi saja, orang berkembang dari anak-anak, remaja menjadi anak muda jadi orang dewasa jadi orang tua lagi. Apalagi masyarakat ya. Kalau per orang saja berkembang, apalagi masyarakat. Masyarakat tadi di Desa Samudra dulu itu ketika jalan ke desa mereka itu belum diaspal, ya, mereka belum ada yang punya motor. Ya. Tapi setelah aspal masuk, ya, sekitar tahun 90-an, orang-orang mulai punya motor. Itu. Jadi ada perkembangan di situ. Nah, ketika orang punya motor, maka kemudian muncul perkembangan lainnya. Orang punya motor, tentunya di situ perlu ada yang jual bensin, perlu ada bengkel motor, dan seterusnya. Jadi dinamis perkembangan masyarakat di situ. Mungkin kelihatannya begitu-begitu saja, ya. Apalagi di desa yang cukup agak terpencil, tetapi sebenarnya ada perubahan-perubahan. Tetapi itu mengarah semuanya kepada keseimbangan. Jadi seperti tadi saya katakan, meskipun ya Desa Samudra itu sudah mengalami cukup banyak perubahan, ya dari segi fisik aspal sudah masuk ke jalan desa, kemudian banyak orang yang punya motor, pekerjaan orang menjadi semakin beragam, sehingga kemudian ada orang yang kerja sebagai buruh di kota, ya. Tetapi seimbang, ya artinya tidak sampai mengganggu harmoni, ya seperti tadi saya katakan, ya meskipun sudah berkembang, tapi tetap saja nilai dasarnya sama bahwa tidak boleh mengambil apa yang menjadi hak milik orang lain, gitu. Dari contoh yang tadi saya sampaikan tentang sepeda motor tadi. Nah, adanya disfungsi, ketegangan sosial atau penyimpangan pada akhirnya akan teratasi dengan sendirinya melalui penyesuaian dan proses pelembagaan. Jadi kalau dalam perjalanan masyarakat itu ada goncangan-goncangan, pada akhirnya akan ada penyesuaian dan proses pelembagaan. Misalnya begini, contoh Indonesia ya. Ketika terjadi reformasi tahun 1998 itu muncul guncangan yang luar biasa dalam masyarakat ya. Karena kekuasaan pemerintah yang terpusat di rezim Orde Baru itu sudah bubar ya. Dengan mundurnya Presiden Soeharto yang tadinya sudah berkuasa selama 32 tahun. Itu sebenarnya muncul guncangan-guncangan dalam masyarakat pada awalnya. Misalnya kemudian masyarakat Timur ya, yang memang dari masa Soeharto itu sudah banyak melawan pemerintahan, ya, itu menuntut adanya referendum. Ya. Kemudian negara lain juga menuntut hal yang sama. Akhirnya kemudian di masa kekuasaan Presiden almarhum B.J. Habibie, ya, Baharudin Yusuf Habibie, kemudian dilaksanakan jajak pendapat. Apakah rakyat Timur tetap ingin bergabung dengan Indonesia atau tidak? Ya. Ternyata jawabannya tidak. Artinya kemudian Timur lepas, ya, tidak lagi menjadi bagian provinsi.
tidak menjadi provinsi Indonesia, tapi menjadi negara tersendiri, ya, merdeka. Ya. Nah, kemerdekaan Timur Timur itu memicu tuntutan-tuntutan yang serupa di masyarakat Indonesia. Ya, banyak misalnya untuk Riau Merdeka. Ya. Kemudian bahkan di Banyumas juga ada, bahkan di Banyumas juga ada gejolak, misalnya tuntutan untuk adanya Republik Banyumas Merdeka. Ini contoh ketegangan penyimpanan yang muncul dari masyarakat yang terjadi akibat tadi si perubahan yang begitu cepat, yang begitu radikal dengan perubahan dari zaman otoriter ke zaman demokrasi di tahun 98 itu. Tapi lama-kelamaan kan akhirnya menyesuaikan, akhirnya teratasi ya. Akhirnya kemudian untuk merespon tuntutan-tuntutan daerah yang bermacam-macam, akhirnya kemudian pemerintah pusat mengadakan apa yang disebut sebagai otonomi daerah ya. Ada undang-undang otonomi daerah yang dikeluarkan waktu itu tahun 2001 ya kalau salah. Yang kemudian akhirnya provinsi dan kabupaten itu punya kekuasaan tersendiri ya, tidak semata-mata di bawah pusat. Artinya kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh DPRD. Nah, itu contoh penyusuan-penyusuan, dan sekarang akhirnya Aceh yang dulunya bergolak sekarang sudah lebih damai ya. Tapi penyusuannya adalah dengan dia itu punya keistimewaan ya, yaitu menerapkan syariat Islam. Sehingga namanya menjadi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Ini contoh penyusuan-penyusuan ya, dan pelembagaan, sehingga akhirnya teratasi ya, akhirnya gejolak-gejolak yang dalam masyarakat Indonesia itu teratasi ya. Dengan adanya otonomi daerah ya, pemilihan kepala daerah oleh rakyat langsung, dan tadi kalau di Aceh adalah adanya daerah istimewa ya, yang disebut tadi Provinsi Nanggro Aceh Darussalam. Kemudian ada satu istilah dari Talcott Parsons itu yang juga perlu dicatat, yaitu apa yang disebut sebagai homeostalik ya. Jadi homeostalik adalah prinsip menyatakan bahwa perubahan sekecil apapun yang terjadi pada salah satu dari subsistemnya akan diikuti oleh perubahan pada unsur-unsur lainnya sampai terjadinya perubahan dalam sistem secara keseluruhan. Tadi contohnya reformasi tahun 98 ya. Awalnya hanya pergantian presiden ya, yang dia digantikan oleh wakil presidennya waktu itu yaitu B.J. Habibie, tetapi kemudian muncul banyak sekali perubahan sehingga misalnya kemudian MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Dulu pada masa Soeharto MPR adalah lembaga tertinggi negara meskipun semua anggota MPR itu dikendalikan oleh pemerintah. Kemudian partai politik yang dulunya 3 sekarang menjadi tidak terhitung banyaknya ya. Sekarang yang aktif itu 16, tapi dulu pernah sampai lebih dari 30 partai politik ya pada pemilu pertama di masa demokrasi itu tahun 99 ya. Kemudian tadi otonomi daerah ya. Kemudian sekarang ada otonomi desa ya, yang memunculkan apa yang disebut sebagai dana desa dan seterusnya. Jadi perubahan kecil ya, tadi pergantian pemimpin saja itu kemudian merubah banyak hal di dunia ini. Sehingga kemudian misalnya sekarang kita tidak lagi mengenal adanya GBHN ya. Yang ada adalah visi misi presiden yang itu dipaparkan ketika sedang kampanye, sehingga dilaksanakan dilaksanakan visi misi presiden yang menang dalam pemilu. Itu contoh perubahan dalam sistem secara keseluruhan yang awalnya perubahan yang sebetulnya ya hanya ganti kepala pemerintahan saja, karena sebetulnya ya wakil presiden Habibie ya yang menjadi presiden kemudian kan pada saat itu kan sebetulnya kan juga masih dalam tanda kutip muridnya Presiden Soeharto gitu. Tapi kemudian ya betul-betul perubahan itu terjadi secara menyeluruh di Indonesia. Nah, proses terjadinya perubahan sosial tidak terlepas dari proses pemenuhan fungsi-fungsi masyarakat ya. Jadi masyarakat itu melakukan adaptasi, mencapai tujuan, ada integrasi, ada pemeliharaan keseimbangan. Tadi seperti saya sampaikan, ada masyarakat melakukan adaptasi terhadap situasi reformasi ya. Kemudian ada pencapaian tujuan, akhirnya kemudian apa tujuan dari reformasi artinya adalah adanya demokratisasi politik dan ekonomi juga. Kemudian ada integrasi tetap mempertahankan kesatuan Indonesia dan pemeliharaan keseimbangan dalam arti tidak perlu provinsi-provinsi itu ingin merdeka tapi diberikan lebih banyak kekuasaan, sehingga itu yang disebut sebagai prinsip otonomi daerah ya. Jadi
eh, ini saya kira nanti bisa dilihatkan sebagai analisa. Jadi kalau kalian menggunakan teori ini untuk menganalisa kondisi masyarakat tertentu, itu bisa melihat prinsip-prinsip ini. Apakah ada adaptasi dalam masyarakat dan adaptasinya seperti apa? Apakah ada tujuan yang dicapai oleh masyarakat? Kemudian bagaimana proses integrasi masyarakat yang terjadi, dan bagaimana masyarakat melihat keseimbangan ketika terjadi guncangan. Nah, itu prinsip itu harus dilihat ketika kita melakukan analisa sosial menggunakan teori struktural fungsional ini. Kemudian teori yang kedua adalah teori konflik. Teori konflik ini sebenarnya perintisnya tidak lain dari Karl Marx, ya, salah seorang yang sudah saya sebutkan pada pertemuan kemarin, ya, pertemuan minggu lalu, meskipun ya pertemuannya malam ya kalau salah, ya, Senin malam. Jadi konflik adalah akibat dari situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain, sehingga salah satu keduanya itu saling terganggu. Jadi teori konflik ini berbeda sekali dengan teori tadi struktural fungsional tadi, ya. Kalau teori struktural fungsional kan lihat memang ada goncangan-goncangan dalam masyarakat ketika terjadi perubahan, tapi lama-kelamaan akan mengarah pada keseimbangan. Ini tidak, teori konflik tidak. Menurut konflik, ya tidak melihat ini, tidak mesti itu semuanya akan mengarah pada keseimbangan, ya. Menurut teori konflik, pasti akan terjadi situasi di mana orang pasti akan bertabrakan dengan orang lain, orang pasti akan berpendapat, akan berlawanan dengan orang lain, dan salah satu keduanya saling terganggu, ya. Bahkan dalam katakanlah dalam dataran yang kecil sekalipun konflik tidak terjadi. Misalnya contohnya saja, ya, misalnya ketika mau ada pemilihan presiden BEM, itu pasti terjadi konflik, gitu, pasti. Tidak mungkin kamu saja yang jadi presiden, enggak kamu saja, enggak seperti itu. Kan berbeda dengan pemilihan ketua RT, ya. Kalau pemilihan ketua RT kan kadang-kadang monggo, siapa yang mau jadi monggo, gitu. Tapi kalau pemilihan presiden BEM kan tidak, pasti kan saling bersaing. Orang saling bersaing kan pasti dalam satu titik pasti ada perbedaan. Pasti ada perbedaan, ada masing-masing berjuang untuk mengalahkan yang lain, gitu. Jadi, dan itu pasti salah satu keduanya itu terganggu dengan itu. Apalagi kalau misalnya dalam keseharian sebetulnya, ya misalnya yang maju menjadi presiden BEM YIN tahun 2021 ini, ternyata ada 2 calon yang ternyata dua-duanya dari KPI, ya, presiden BEM di Fakultas Dakwah, ya, ternyata sama-sama dari KPI, ternyata sama-sama dari kelas ini misalnya. Padahal kedua-duanya itu sebetulnya saling berteman sebetulnya, tapi mau tidak mau terpaksa harus saling bertentangan, ya. Karena kemudian ketika kampanye kan tidak mungkin yang itu benar, kan tidak, pasti ya yang sana keliru, saya yang benar, kan seperti itu. Ya, itu situasi konflik yang mau tidak mau pasti terjadi, gitu, ya. Ini satu hal yang nyata saya beringat itu ketika pemilihan DPRD ya kemarin terakhir itu, saya tahu sendiri di satu daerah konstituensi ada 2 orang calon yang sebetulnya sama-sama berteman, gitu, ya, sama-sama ya dari satu partai, ya, dan duanya sebenarnya berteman secara pribadi, tapi mau tidak mau keduanya bersaing, gitu. Nah, meskipun sekarang tetap berteman, tapi ketika ada pemilih itu pasti ada gesekan-gesekan, gitu, ya. Nah, ini konflik itu seperti itu. Jadi dalam kehidupan sehari kita selalu menghadapi konflik. Nah, dengan orang tua sekalipun, meskipun kita taat, patuh, tunduk pada orang tua, tapi pada titik tertentu dalam kehidupan kita pasti ada perbedaan-perbedaan itu antara kita dan orang tua. Apalagi kalau sudah mahasiswa, biasanya kemudian saya sukanya sama yang itulah. Oh enggak, kamu sudah saya calonkan dengan itu. Nah, seperti sinetron jadinya, kan. Nah, konflik merupakan satu kondisi terjadinya ketidakcocokan antar nilai ataupun antar tujuan yang dicapai, baik ada dalam diri individu maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Konflik dapat mengganggu bahkan menghambat tercapainya emosi atau stres yang mempengaruhi efisiensi dan produktivitas kerja. Jadi konflik pasti terjadi ketika nilai-nilai kita tidak cocok, ketika tujuan kita ada ketidakcocokan, ya, tadi ketika misalnya
misalnya kalian nanti sudah selesai kuliah, ternyata karir yang ditempuh oleh kalian ternyata berbeda dengan keinginan orang tua. Ya. Orang tua bisa menginginkan, ini kan lulusan KPI ya, artinya nanti ya lulus dari KPI ya, dari IAIN ya, jadinya pendakwah ya, mengkomunikasikan nilai Islam pada masyarakat ya. Jadi kalau bisa nanti malam meneruskan S2-nya ke Al-Azhar di Mesir ya, jadi biar mantap ilmu agamanya gitu ya, pulang jadi ustadz gitu ya. Tapi barangkali kalian lainkan keinginan lain lagi, ternyata lulusan dari KPI ternyata malah jadi ini, malah bekerja di bank misalnya. Ya kan bisa juga, ini terjadi juga ya, saya pernah, atau menjadi ini, menjadi pegiat LSM ya. Sehingga yang harusnya itu dia konsul ya fakultas dakwah ya, yang harusnya bukan syariah ya, syariah. Jadi yang harusnya itu menjadi pendakwah, ustadz itu malah jadi pegiat masyarakat ya. Mungkin kalian tahu ada LSM yang sangat terkenal di Banyumas, yaitu LPPSLH ya, yang katanya di Sumampir itu direkturnya sampai sekarang itu Mas Bangkit itu lulusan syariah IAIN gitu ya. Jadi yang mestinya dia itu lulus dan kemudian menjadi ahli agama ya, apalagi ini hukum Islam ya, ahli hukum Islam, tapi malah ngurusi orang miskin ya, ngurusi petani, ngurusi peternak, ngurusi para penderita HIV/AIDS ya, dan banyak lagi gitu. Dia mestinya itu ngomong tentang ayat, malah ngomongnya tentang petani, ngomongnya tentang tentang gula kelapa dan seterusnya. Nah, pasti ada konflik ya. Dulunya ketika memutuskan untuk terjun ke situ, ya tidak menjadi pendakwah ya, atau tidak menjadi ahli agama, pasti ada konflik antara orang tua yang menyekolahkan dengan kita sendiri. Nah, jadi itu hanya bisa mengganggu tercapainya emosi ya, bisa mengaruhi kerja kita. Jadi misalnya kita sudah memilih misalnya lulusan KPI tapi kerja di bank, tapi orang tua sebenarnya masih menyesali itu ya, biasanya itu mengganggu kita. Nah, jadi itu konflik dalam tingkatan pribadi. Nah, prosesnya ini terjadi ketika satu pihak menganggap pihak lain itu negatif dan akan mengurangi sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan dari pihak pertama. Jadi ketika kita menganggap pihak lain itu secara negatif ya, dan kita mereka itu akan mengenai sesuatu yang ini kita juga ingin kita kejar, maka pasti akan muncul konflik. Ketika misalnya tadi dari KPI ternyata ada yang nyalon sebagai presiden BEM, kemudian ternyata ada mahasiswa lain ternyata sama-sama KPI dari semester yang sama nyalon jadi sebagai presiden BEM, maka mulailah terjadi konflik. Konflik itu bisa fungsional. Ini teorinya yang mengembangkan adalah orang yang namanya Louis Kosser. Jadi Kosser mengatakan konflik merupakan perjuangan akan nilai-nilai dan klaim-klaim terhadap status, kekuasaan sumber daya dengan tujuan menetralkan, melukai, dan menghapuskan keberadaan musuh. Ini tentunya Kosser itu mengamati dalam konteks bukan antar pribadi ya, tapi antar masyarakat atau bahkan antar negara. Jadi ketika masyarakat ingin mengklaim akan misalnya ini saya lihat juga di Kecamatan Gumelar itu ya, antara dua desa ya, Desa Samudra dengan Desa Samudra Kulon. Itu kedua belah sama-sama mengklaim ada satu situs yang satu pihak menganggap ini milik dia ya, karena secara geografis, secara administratif memang kalau dilihat dari peta itu sebagian besar itu masuk ke wilayahnya satu desa, tapi desa menganggap meskipun itu cuma sedikit bagian dari lahan tersebut yang punya desa tersebut, tapi yang buat situs itu adalah pihak dari desa tersebut, antara dua desa ini. Ya. Nah, ini perjuangan sebetulnya, perjuangan atas klaim, ya, di mana ya perjuangan itu tujuannya masing pihak tentunya itu ingin menetralkan pihak lain, artinya menetralkan dalam arti menganggap klaim dari pihak lain itu tidak berlaku. Bagaimana caranya agar pihak lain itu tidak lagi mengklaim itu punya dia. Gitu. Itu kalau konteksnya antar masyarakat ya. Kalau antar negara ya bisa sampai dengan bagaimana kita menghapus keberadaan musuh tadi. Jadi bukan lagi menetralkan negara tersebut, tapi bagaimana
negara tersebut bisa dihapuskan gitu ya. Ya adanya perang dunia ya 1, 2, kemudian ada perang Vietnam, ada perang Korea ya, itu menunjukkan hal ini, bagaimana pihak-pihak yang berperang bukannya bisa saling menetralkan, bukannya saling mengklaim, tapi juga ingin menghapuskan keberadaan pihak yang lain. Nah, konflik adalah bagian dari hubungan dan tidak selalu merupakan tanda instabilitas. Jadi sebenarnya konflik juga biasa saja, itu bukan sesuatu yang perlu ditakutkan ya. Jadi jangan sampai kemudian karena nanti kemungkinan nanti akan berhadapan dengan temannya sendiri ketika mau maju sebagai presiden, kemudian tidak jadi maju sebagai presiden BEM, ya, tidak. Ya, kalau berkonflik ya biasa saja, tidak perlu dianggap sebagai suatu hal yang menakutkan itu ya. Karena tidak selalu merupakan tanda instabilitas, tidak selalu merupakan tanda keretakan hubungan ya. Tidak mesti kita meskipun berkonflik dengan pihak lain untuk merebutkan suatu jabatan, tidak berarti kemudian kita bermusuhan gitu kan, seperti itu. Tidak mesti dua orang yang bersaing untuk merebutkan satu jabatan akhirnya bermusuhan. Terjadi malah sebaliknya gitu ya. Ya lihat saja kemarin ketika kita pilpres itu ya, kita melihat pilpres itu ya lucu juga gitu ya. Masyarakat pendukungnya itu bertarung habis-habisan di media sosial ya terutama. Tapi ketika sudah terjadi hasilnya yang keluar menangnya siapa, akhirnya malah saling mengakomodasi, malah kemudian menjadi lawannya dirangkul jadi menteri gitu ya. Kemudian yang pendukungnya kecewa, dulu saya dukung mati-matian melawan pihak lain, malah jadi mau-maunya jadi menteri gitu. Nah, ini artinya ini ya kita ya maaf, konflik itu biasa saja, bukan suatu hal yang mengganggu stabilitas sebetulnya. Nah, mulai konflik tercipta perdebatan antar kelompok yang menyatukan anggota masing-masing kelompok. Jadi sisi positif di konflik adalah ketika ada konflik maka kita tahu siapa kawan kita, siapa lawan kita. Gitu ya. Jadi ketika kita misalnya mengajukan diri sebagai calon pemimpin ya, yang jadi kita tahu ini sebenarnya kita siapa yang mendukung kita, sebenarnya siapa yang jadi sahabat kita. Jadi kalau memang dia itu sahabat kita dan dan memang sama semuanya pendapatnya, maka mestinya bergabung dengan pihak kita. Tapi kemudian kita ternyata dalam beberapa hal ternyata dia tidak sepakat dengan saya, sehingga kemudian dia bergabung dengan pihak lain. Jadi jelas kita tahu bahwa siapa yang betul-betul mendukung kita. Jadi tercipta ini kesatuan kelompok gitu ya. Ketika dulu misalnya, dulu di masa Orde Baru kan, ketika terjadi konflik, ketika terjadi krisis moneter itu kemudian masyarakat sadar bahwa ini menyebabkan adanya konflik ya, krisis moneter adalah sistem ekonomi politik negara yang tidak lagi bisa dipercaya ya. Sehingga kemudian perlawanan terhadap rezim Soeharto dilakukan oleh semua kelompok yang tadinya semua kelompok itu berlawanan sebetulnya. Jadi yang melakukan perlawanan terhadap Soeharto kan sebetulnya kelompok-kelompok yang sangat berbeda ya. Ada kelompok yang perjuangkan memang dari awalnya itu nilai keagamaan, ada kelompok yang memang memperjuangkan demokrasi, ada kelompok yang memang hanya memperjuangkan kepentingan kelompok sendiri dan seterusnya. Tapi mereka sadar musuh mereka itu satu, gitu, yaitu Soeharto itu. Maka kemudian ketika jadi konflik antara rakyat dan negara di tahun 98, jelas ini siapa saja. Ya. Jadi terjadi perdebatan jelas mana pendukung negara, mana pendukung rakyat. Nah, konflik yang pertama adalah membawa pada perubahan sosial. Jadi kalau tidak ada konflik, tidak ada perubahan sosial itu, tidak ada perubahan sosial. Kalau kalau tidak ada konflik antar negara dan rakyat pada tahun 98, maka kita tidak akan sampai pada perubahan yang sekarang kita nikmati ya. Meskipun memang tidak semua perubahannya itu positif, ada juga yang negatif, tapi sebetulnya situasi kita pada saat sekarang itu lebih baik daripada situasi pada masa Soeharto ya. Karena itu kalau misalnya ada orang mengatakan lebih enak zamannya Soeharto ya, lebih enak mananya ya? Beras murah ya, pakaian murah, apa-apa serba murah, tapi nyawa kita juga murah gitu di masa Soeharto itu. Orang yang kelihatan punya tato didor, tembak, tergeletak, nggak ada yang ngurusi. Itu tahun 1980-an. 1980-an itu
di berbagai kota pernah heboh apa yang disebut sebagai Petrus, ya, penembakan misterius. Karena tahu-tahu di banyak kota itu tergeletak di jalanan itu mayat-mayat yang itu orang-orang bertato. Waktu itu itu orang-orang bertato itu identik dengan kriminal, dan yang menembak hanya diakui itu memang di pihak keamanan sendiri yang melakukan penembakan, entah itu tentara atau polisi, kepada orang-orang yang dianggap itu preman. Padahal tidak mesti orang pakai tato itu preman. Banyak orang yang pakai tato yang orang baik-baik saja, orang yang manis-manis saja, ya, tapi yang pakai tato hanya sekedar untuk estetika saja. Ya. Jadi, tapi itu contoh ya bahwa pada masa itu nyawa begitu murah. Nah, kalau sekarang kan ya relatif lebih baik. Nah, fungsi konflik yang kedua dapat merangsang inovasi. Ya, jadi ketika orang terjun dalam kampanye politik itu, inovasi itu bisa muncul ya, karena bagaimana caranya bisa mengalahkan pihak lain, bagaimana caranya agar dapat suara lebih banyak, itu perlu pembaruan, perlu punya teknik-teknik beriklan politik yang baik. Jadi inovasi terangsang oleh konflik. Nah, ada dua jenis konflik, yaitu konflik yang realistis dan ada konflik yang non realistis. Konflik yang realistis adalah tujuannya yang sifatnya itu antagonis, ya. Antagonis artinya memang memang bertentangan betul. Jadi orang melakukan terjadi konflik antara orang terjadi konflik karena memang tujuannya saling berbeda-beda, ya. Tapi ada juga konflik yang non realistis, tidak antagonistis, karena artinya non realistis artinya seharusnya tidak konflik malah terjadi konflik gitu, ya. Seharusnya misalnya dalam suatu organisasi itu, ya, misalnya kalau sudah seseorang, ya, sudah melalui konflik yang sifatnya realistis, ya, misalnya masing-masing saling bertarung dalam memperebutkan jabatan presiden BEM misalnya. Itu memang ketika bertarung pada jabatan itu memang itu konflik yang sifatnya realistis, ya. Karena tujuan dari pihak satu kan saya yang jadi presiden BEM, pihak lain mengatakan saya yang jadi presiden BEM. Itu kan antagonistis gitu, ya. Tapi setelah salah satu kelompoknya terjadi jadi presiden BEM, bisa saja kemudian muncul konflik yang non realistis, yang tidak antagonistis, ya. Misalnya dalam pelaksanaan kegiatan ternyata kemudian ternyata ada ketidakberesan sehingga muncul konflik antara presiden BEM, ketua panitia kegiatan, dan anggotanya. Ya, kadang-kadang itu tidak realistis karena sebenarnya tujuannya kan sebetulnya agar kegiatan sukses, tapi malah ada konflik, misalnya yang satu ingin mendatangkan pembicara yang lain, satu ingin mendatangkan pembicara yang satunya lagi, atau misalnya yang satu pengennya itu pembicara itu nginepnya di hotel ini, yang lain menginginkan nginepnya di hotel itu. Nah, kemudian siapa yang menjemput pembicara gitu. Nah, itu kadang-kadang muncul konflik-konflik yang sifatnya non realistis. Ya, sebetulnya tujuannya sebenarnya tidak antagonistis, tapi tetap aja muncul konflik. Nah, konflik kekuasaan ini dikembangkan oleh Ralph Dahrendorf. Jadi Dahrendorf itu separuh menerima, separuh menolak, serta memodifikasi teorinya Karl Marx. Karena menurut Dahrendorf, meskipun menerima bahwa dalam masyarakat itu terus terjadi konflik seperti yang diteorikan oleh Karl Marx, tapi menurut Dahrendorf itu tidak selalu yang memiliki sarana produksi juga menjadi pengontrol sarana produksi. Jadi, teori Marx kan mengatakan bahwa konflik terjadi antara mereka yang bisa mengakses sarana produksi dengan yang tidak bisa mengakses sarana produksi. Sarana produksi itu ya ada uang, ada teknologi, ada SDM, dan ada tanah. Nah, mereka yang bisa, menurut Dahrendorf, mereka yang memiliki sarana produksi tidak selamanya jadi pengontrol sarana produksi tadi. Orang yang punya sawah belum tentu orang yang mengontrol sawah. Meskipun dia punya sawah, tapi kalau dia itu misalnya orang Jakarta punya sawahnya di Gumelar, ya dia bukan pihak yang selalu mengontrol sawah tadi. Bisa saja dia itu nengok sawahnya di Gumelar itu ya mungkin sekali dalam setahun, ya, ketika Lebaran misalnya, atau bahkan ketika masa pandemi mungkin setahun penuh juga tidak pernah nengok, bisa juga. Yang sehari-hari mengendalikan sawahnya atau perkebunannya adalah orang lain gitu, ya. Karena itu konflik yang terjadi bukan antara pemilik sawah atau pemilik perkebunan, tapi antara pengontrol sawah atau pengontrol perkebunan dengan pihak-pihak lain, misalnya desa atau warga desa yang bekerja sebagai buruh tani atau buruh perkebunan.
Nah, pertentang kelas memang merupakan salah satu bentuk konflik, tapi juga sumber perubahan sosial. Ya. Jadi kalau tadi menurut Marx itu kan itu adanya perubahan kelas, ya pertentang kelas itu pasti merupakan bentuk konflik. Tapi Daredo menambahkan punya konflik, tapi perubahan sosial. Tadi juga sempat saya katakan, bahwa kalau tidak ada konflik, tidak ada perubahan, tidak ada konflik, tidak mungkin ada perubahan sosial. Jadi hubungan kuasa yang menyangkut bawahan dan atas itu menyediakan unsur baik kelahiran kelas. Jadi munculnya kelas tidak mesti otomatis tercipta antara mereka yang punya sarana produksi dengan yang tidak punya sarana produksi. Jadi tetapi ya ketika dalam hubungan kekuasaan itu ada bawah dan atasan, itu bisa muncul kelas-kelas yang lain gitu ya. Dalam misalnya kekuasaan di dalam bidang ekonomi misalnya, hubungannya tidak mesti antara yang punya modal dengan yang tidak punya modal, karena ada kelas yang lain, yaitu kelas kelas pekerja kantoran. Nah, jadi kalau di Barat itu ada istilah kerah putih dan kerah biru. Nah, kerah putih itu biasanya adalah pekerja di lapangan, kerah biru adalah pekerja di kantor. Meskipun sama-sama keduanya pekerja, tapi tidak mesti keduanya itu sama-sama buruh dalam pengertian Marx. Kalau pengertian Marx kan semua orang yang bekerja pada atasnya itu buruh, tapi dalam konteks ini antara yang kerja di kantor dan kerja di lapangan itu berbeda. Orang yang kerja di kantor itu biasanya punya lebih banyak kekuasaan daripada yang kerjanya di lapangan. Mereka mengendalikan keuangan, mereka mengendalikan gaji, mereka mengendalikan penilaian terhadap kinerja yang di lapangan dan seterusnya. Jadi antara manajer dengan pemilik itu berbeda. Manajer dengan direksi berbeda lagi. Direksi dan pemilik berbeda lagi. Manajer dengan buruh pasti juga beda. Jadi kelasnya bukan hanya dua, tapi ada banyak. Bukan hanya bourgeois dan proletar, tapi juga ada buruh, ada manajer, ada direksi, dan banyak lagi. Nah, kepentingan kelompok penguasa merupakan nilai-nilai yang merupakan ideologi keabsahan kekuasaannya. Ya, sementara kepentingan kelompok bawah melahirkan ancaman bagi ideologi ini serta hubungan sosial tergantung dalamnya. Nah, kalau di sini Darenov menggunakan teori Marx penuh. Ya. Jadi menerima teori Marx. Artinya kelompok penguasa itu selalu memunculkan ideologi yang mengabsahkan kekuasaannya. Gitu ya. Sedangkan kelompok bawah pasti mengancam ideologi ini. Jadi seperti di masa Orde Baru, ya, kelas penguasa itu menciptakan penafsiran tunggal terhadap Pancasila yang membuat seakan-akan rakyat itu tidak boleh protes, seakan-akan itu tidak boleh mengkritik penguasa, ya, karena ada penafsiran tunggal terhadap Pancasila. Ya. Dari 5 Pancasila yang paling ditekankan adalah persatuan, ya, terkait dengan persatuan, karena yang penting bersatu, ya, yang penting ayem, rukun, tentrem, ya, tidak perlu protes terhadap penguasa. Ya. Itu penafsiran Pancasila seperti itu di masa Orde Baru. Karena itu kalau ada rakyat yang mencoba-coba melawan, maka ini merupakan ancaman bagi ini. Maka kemudian disebutkan rakyat yang melawan pemerintah Orde Baru, entah itu ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Ekstrem kanan itu Islamis, ekstrem kiri itu komunis. Jadi entah orang itu dituduh sebagai komunis atau dituduh sebagai ateis. Ya. Jadi itu teori konflik kekuasaan menurut Dahrendorf. Konflik juga dapat dilihat sebagai sosialisasi. Ya. Ini menurut Georg Simmel. Nah, hubungan terpenting adalah pimpinan pengikut, atasan dan bawahan. Jadi Simmel itu teorinya lebih sederhana daripada Dahrendorf atau tadi Koser. Di dalam tindakan sosial selalu ada harmoni dan konflik, cinta dan benci, gitu. Jadi tidak mungkin itu selalu ada harmoni, tidak mungkin selalu ada konflik, selalu ada kedua-duanya. Ya. Selalu dalam waktu bersamaan pasti ada harmoni dan ada juga konflik. Ketika tadi ada orang yang mengajukan diri sebagai calon pemimpin, ya, entah itu tingkatan presiden BEM atau kepala desa, kepala daerah, kepala negara, kepala pemerintahan maksudnya, itu ada harmoni, ada konflik. Harmoni antar pendukungnya dan konflik antar pendukungnya, tentunya antar kontestan. Nah, ada cinta juga ada benci juga sekaligus. Ya. Jadi ini barangkali mungkin
Ya seperti hubungan sedang kalian jalani barangkali juga ada seperti itu. Ngakunya cinta tapi sebel, tapi bilangnya benci tapi sebenarnya diam-diam cinta. Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan lagi hubungan seperti ini karena nggak jelas ya kalau masih, karena tidak menjadikan masa depan jelas ya kalau dalam konteks pribadi ya, tapi dalam konteks masyarakat memang itu kenyataannya seperti itu. Nah, fenomena konflik bisa dipandang sebagai sosialisasi karena masyarakat jadi tahu itu, masyarakat jadi tahu ini ternyata orang itu seperti ini, orang jadi tahu ternyata pemimpin kita yang kita dukung ternyata orangnya seperti ini, orangnya agamanya seperti apa, perilakunya bagaimana, orang jadi tahu. Ya. Tapi ini juga bisa menciptakan asosialisasi, yaitu para individu yang berkumpul sebagai kesatuan kelompok masyarakat. Ya. Jadi bisa menciptakan proses kebersamaan, tapi juga bisa menciptakan pembubaran ya. Sosialisasi juga bisa melahirkan disasosialisasi, yaitu para individu mengalami interaksi saling bermusuhan karena adanya perasaan tidak nyaman secara alamiah. Jadi ini betul-betul bisa kita lihat pada Pilpres kemarin ya. Jadi muncul asosialisasi. Jadi kemudian orang-orang yang tadinya sebenarnya berbeda-beda pandangannya, tapi kemudian karena misalnya tujuannya sama, yaitu misalnya menangkan nah itu Jokowi maupun Prabowo, hanya yang akhirnya ada relawan pro Jokowi, ada relawan pro Prabowo Sandi misalnya. Tapi ini ada juga disasosialisasi, yaitu ada interaksi saling bermusuhan. Jadi meskipun itu tetangga sebelah, tapi yang satu pro Jokowi, yang satu itu pro Prabowo Sandi, maka itu tetangga sebelah bisa saja saling bermusuhan. Bahkan kadang-kadang dalam keluarga juga suami mendukung siapa, istri mendukung siapa, hanya kemudian ketika Pilpres, situasi masih Pilpres itu sama-sama tidak nyaman gitu. Masih itu satu kaum bersama, dalam satu rumah bersama, tapi sama-sama tidak nyaman karena masing-masing mendukung calon yang berbeda. Apalagi kalau mendukungnya itu sepenuh hati. Nah, kadang-kadang malah bermusuhan antara suami dan istri karena dukungnya berbeda gitu. Oke, itu tadi adalah konflik yang begitu banyak ragamnya. Nah, sekarang teori yang ketiga yaitu fenomenologi yang nanti nyambung dengan teori interaksionisme simbolik. Nah, fenomenologi merupakan studi mengenai bagaimana manusia mengalami kehidupan di dunia. Sehingga orang kalau menggunakan teori fenomenologi itu melihat objek dan peristiwa dari perspektif orang yang mengalami. Jadi ini berbeda betul dengan teori tadi struktural fungsional dan teori konflik. Kalau teori struktural fungsional kita melihat sesuatu dari sudut kita sendiri. Misalnya kita melihat, oh masa itu kompak, ya. Di dalam masa itu ada terjadi perubahan, ada adaptasi, kemudian ada integrasi. Tapi dari sudut kita sendiri. Dari konflik juga sama, kita melihat dari sudut pandang kita sendiri. Jadi kita lihat itu ada konflik antara pendukung, itu ada konflik antar calon dan seterusnya. Nah, sedangkan teori fenomenologi melihat situasi itu dari sudut orang yang mengalami peristiwa tadi. Bagaimana kita mengalami kehidupan dunia itu yang jadi pengalaman kehidupan itulah yang diteliti oleh fenomenologi. Jadi kalau teori konflik kan sekedar melihat itu ada pertentangan pendapat, pertentangan kepentingan, pertentangan tujuan, tapi di sini bagaimana pengalaman kehidupan keseharian dari manusia itu sendiri. Karena yang dipentingkan dari teori fenomenologi adalah bagaimana objek dan peristiwa itu dari sudut pandang orang yang mengalami peristiwa tadi, bukan dari orang luar. Nah, jadi karena begini, karena kita harus membedakan antara fenomena dengan nomena. Nomena adalah bendanya, fenomena adalah gejala dari benda tadi. Gejala atau sesuatu yang nampak dari benda tadi, ini berbeda dari benda yang tersebut. Nah, agak bingung ya barangkali. Perbedaan antara benda dengan gejala. Ya contohnya begini ya. Misalnya es ya. Es sebagai benda itu sendiri kita sebenarnya tidak pernah tahu. Es itu unsurnya apa saja gitu ya.
dalam es apa saja, yang bentuk es itu apa saja, itu kita tidak tahu. Kita tahunya es itu terbentuk dari air. Air itu mengalami proses pendinginan sehingga menjadi es. Tapi dalam air itu apa saja, di dalamnya unsurnya apa saja, kita tidak pernah tahu sebetulnya. Yang kita tahu adalah fenomenanya. Fenomenanya es itu ya dingin, gitu ya. Jadi yang kita tahu adalah fenomenanya. Api juga. Api itu kita tidak pernah tahu betul-betul sebetulnya. Ya. Isi api itu terdiri apa saja sehingga muncul api. Tapi kita tahu api itu panas. Jadi itu ya. Itu gampangannya ya untuk beda antara nomena dan fenomena. Yang kita tangkap adalah gejalanya atau sesuatu yang nampak dari benda tersebut. Benda itu sendiri kita tidak pernah tahu sebetulnya. Yang kita tangkap adalah apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita raba, atau apa yang bisa kita rasakan. Itu adalah fenomena, apa yang kita tangkap, gejalanya. Seperti orang sakit kadang-kadang yang kita tangkap adalah gejalanya. Misalnya begini, mungkin ini gampang, mungkin lebih gampang pakai analogi orang sakit ya. Misalnya saudara kita badannya panas. Nah, kita tidak tahu itu sebenarnya sakit apa gitu ya. Yang kita tangkap adalah fenomenanya, yaitu badannya panas. Sakitnya apa? Kita tidak pernah tahu sendiri. Yang bisa mengatakan itu sakit apa hanyalah ilmu modern. Itu pun yang mungkin kita tidak kuasai. Jadi kalau misalnya dokter mengatakan, oh ini sakit karena panas itu karena ini, nah kita tidak tahu betul-betul ini benar tidak klaimnya. Yang kita tahu kan dia itu panas, tapi penyakitnya apa kan yang tahu itu dokter, dan dokter pun itu juga bukan kita. Dokter itu dulu kita. Apakah memang betul itu karena itu penyakitnya? Nah, ya kita tidak pernah tahu, kecuali kalau kita juga dokter gitu ya. Jadi yang dapat ditangkap oleh manusia adalah fenomena, kita tidak pernah betul-betul bisa menangkap nomenanya. Nah, karena itu kajian fenomenologi adalah kita melihat apa yang dialami oleh orang lain ya. Nah, kita perlu melihat dari dari perspektif orang lain karena kita tidak pernah tahu sesuatu itu. Misalnya kita meneliti tentang kemiskinan ya. Kita meneliti kemiskinan. Nah, kita tidak pernah tahu kemiskinan itu sebenarnya seperti apa ya. Terutama kalau misalnya kita tidak mengalami situasi kemiskinan, kita tidak pernah tahu miskin itu sebenarnya seperti apa. Yang kita tahu adalah pengalaman orang yang mengalami kemiskinan. Jadi yang kita teliti bukan kemiskinan itu sendiri, yang itu merupakan gejala yang kita tidak kenal karena kita tidak dalam situasi kemiskinan. Yang kita tahu adalah karena itu yang perlu kita gali pengalaman orang yang mengalami kemiskinan. Karena itu namanya realitas, itu merupakan bagian dari pengalaman sadar seseorang. Orang mengalami konflik sekalipun itu juga bagian dari pengalaman kita. Jadi kita bisa mengklaim, oh itu ada konflik itu pasti ada permusuhan antara dua calon. Ya benar bisa juga tidak. Karena itu kalau ingin kita tahu apa sebetulnya terjadi ketika ada pemilihan presiden BEM, ya kita melakukan fenomenologi. Bagaimana pengalaman orang-orang yang terlibat dalam pemilihan presiden BEM. Pengalaman mereka seperti apa? Jadi kita tidak langsung menilai itu konflik. Nah, jadi fenomenologi seperti itu. Fenomenologi itu tidak langsung berikan penilaian. Fenomenologi membuka pada pengalaman-pengalaman orang lain, membuka diri pada pengalaman-pengalaman orang lain yang mengalami situasi tadi, yang mengalami fenomena tadi. Nah, makna diberikan pada sesuatu atas dasar potensinya bagi tindakan seseorang. Jadi ketika tadi kita menggali bagaimana pendapat orang tentang partisipasi dia dalam kontestasi pemilihan presiden BEM misalnya. Nah, kita harus menggali bagaimana dia maknai keterlibatan dia dalam pemilihan presiden BEM. Mengapa dia mau mendukung calon ini? Mengapa tidak mendukung calon yang lain? Mengapa kampanyenya melalui medsos? Mengapa tidak melalui media yang lain? Mengapa kampanyenya melalui Instagram, tidak menggunakan Twitter, tidak menggunakan Facebook? Jadi itu kita melihat bagaimana orang maknai sesuatu yang dia alami. Jadi bagaimana seorang berhubungan dengan suatu objek akan menentukan makna tersebut. Jadi bagaimana
tadi bagaimana orang itu berhubungan, bagaimana orang punya relasi dengan situasi pemilihan presiden BEM, itu menentukan bagaimana orang maknai tadi. Kalau orang merasa itu, kalau si mahasiswa misalnya merasa itu dia pemilihan presiden BEM itu tidak ada hubungannya dengan dia, pemilihan presiden tidak akan mengaruhi prestasi dia, maka bisa saja dia maknai pemilihan presiden sebagai sesuatu yang tidak penting. Makanya yang ikut pemilih dalam pemilihan presiden mahasiswa di mana-mana, BEM di mana-mana, itu biasanya sedikit ya. Kalau di Unsud itu dapat 20% saja yang ikut memilih dalam pemilihan presiden BEM Unsud itu luar biasa. Gitu. Karena biasanya tidak lebih dari 10%, 15% yang ikut dalam pemilihan presiden BEM, yang ikut memilih, ya, yang memberikan hak suaranya. Nah itu karena pemaknaan masing-masing mahasiswa terhadap pemilihan presiden BEM. Kalau mahasiswa menganggap itu penting buat dia, ya dia ikut memilih. Kalau dia itu tidak penting, dia tidak akan memilih. Gitu. Nah, mengapa penting, mengapa tidak penting, itu sangat berbeda-beda antar mahasiswa. Nah, ini dilakukan oleh fenomenologi. Karena itu fenomenologi berusaha untuk memahami bagaimana orang membangun makna. Mengapa orang memaknai misalnya Prabowo secara positif, misalnya. Mengapa Amerika ya, mengapa orang masih banyak yang mendukung Presiden Trump, ya. Meskipun memang pada pemilihan kemarin itu beda suaranya itu agak besar ya, antara Joe Biden dan Donald Trump, tetapi bedanya itu tidak sampai puluhan juta, hanya kisaran hanya jutaan saja bedanya itu, tidak sampai puluhan juta. Mengapa orang Amerika masih ada yang mendukung Trump? Trump yang dianggap rasis, Trump yang dianggap itu seksis, ya, melecehkan perempuan, Trump yang dianggap itu gila, tetap ada jutaan orang yang mendukung dia. Tetap ada 74 juta orang Amerika yang memilih Trump. Mengapa orang-orang Amerika mendukung Trump? Mengapa orang Amerika memaknai Trump secara positif sehingga masih ada 74 juta orang yang mendukung Trump? Nah, ini fenomenologi yang bisa mengangkat memaknai itu. Meskipun tentunya meneliti satu persatu dari 70 juta orang lebih itu sangat susah, tapi gagasan dasarnya seperti itu ya, bagaimana orang menggunakan teori fenomenologi. Karena itu yang namanya objektivitas itu ditentukan oleh intersubjektivitas. Jadi orang menganggap itu sebagai hal yang objektif kalau orang lain juga sepakat itu objektif, gitu kan. Jadi misalnya begini, orang mengatakan misalnya matahari itu panas sinarnya, sinar matahari itu panas. Ini objektif, tetapi hanya jika orang lain juga mengatakan hal yang sama. Kalau semua orang itu mengatakan hal yang sama, matahari itu sinarnya panas, itu berarti objektif pernyataannya. Tapi kalau berbeda-beda, misalnya ada yang mengatakan ternyata matahari itu sinarnya tidak panas ya, tapi menyejukkan, segar. Nah, berarti tidak objektif matahari itu sinarnya panas. Bagi orang Indonesia yang hidup di daerah tropis, matahari itu sinarnya panas. Ya. Panas, kemudian buat orang itu ya tidak nyaman gitu ya. Orang ini objektif ya. Matahari yang bersinar terang itu menyebabkan ketidaknyamanan. Tapi bagi orang-orang di Skandinavia yang jarang menerima sinar matahari tidak membuat ketidaknyamanan. Matahari justru membuat mereka nyaman, gitu. Karena sehari-hari mereka dingin, ya mereka jarang menerima sinar matahari. Sekalinya matahari bersinar, mereka senang sekali. Wah. Kalau kita kan tidak, matahari bersinar terang, kita malah panas ya, nggak enak, gerak, masuk rumah, cari es krim dan seterusnya, atau pergi ke ruangan yang ber-AC. Tapi orang Skandinavia justru tidak, orang justru ini mumpung ada matahari. Artinya pernyataan matahari menyebabkan ketidaknyamanan tidak berlaku bagi orang Skandinavia. Jadi itu ya. Bagi mereka yang objektif adalah matahari nyaman bagi mereka, sinarnya nyaman. Jadi itu ya, intersubjektivitas menentukan objektivitas. Nah, ada dua kubu dalam fenomenologi, yaitu ada yang namanya Edmund Husserl. Husserl mengatakan fenomenologi dapat menjadi suatu disiplin ilmu tertentu. Karena dengan menggunakan secara jernih, orang dapat mengungkapkan kebenaran secara objektif tadi. Kalau orang itu
sama-sama menggunakan kesadaran yang jernih, maka orang bisa mencapai kesepakatan. Ini panas, ini dingin, ini nyaman, ini tidak nyaman. Tetapi berbeda dengan Martin Heidegger, sama-sama orang Jerman. Martin Heidegger mengatakan pengetahuan yang pasti adalah tidak mungkin, dan bahwa manusia tidak dapat memisahkan diri mereka dari pengalaman subjektif. Jadi tidak mungkin dipastikan bahwa matahari itu sinarnya panas, tidak mungkin dipastikan matahari itu sinarnya membuat segar, ya, membuat nyaman, karena itu orang mengatakan itu pasti subjektif sifatnya. Jadi pengetahuan objektif itu tidak mungkin bisa dicapai karena manusia tidak bisa memisahkan diri mereka dari pengalaman subjektif mereka sendiri. Nah, dalam prakteknya ini langkah-langkah utama ya dalam mempraktekkan fenomenologi ya, langkah utama adalah melakukan berbagai reduksi. Ya. Kita harus mereduksi subjektivitas kita sendiri dan mereduksi pengetahuan sebelumnya. Artinya begini, artinya segala sesuatu yang sudah dikatakan orang lain atau sumber harus untuk dilupakan agar gejala nampak dengan sendirinya. Jadi ini ketika kita terjun ke masyarakat, ya, kita harus melakukan reduksi diri kita sendiri. Artinya kita harus menghilangkan atau melupakan sementara pengetahuan atau asumsi kita tentang masyarakat tadi. Dan kita juga harus mereduksi pengetahuan sebelumnya. Kita harus juga melupakan atau mengabaikan penelitian sebelumnya, ya. Kalau ini dalam penelitian kualitatif ini dilakukan. Jadi kalau kita ingin meneliti tentang situasi orang-orang yang dianggap miskin di sebuah desa, yang pertama kita lakukan, kita melakukan reduksi terhadap diri kita sendiri. Kita menghilangkan pandangan kita tentang orang miskin. Yang kedua, kita harus menghilangkan sementara teori tentang kemiskinan. Kita lupakan sementara ukuran-ukuran kemiskinan menurut BPS, menurut Bank Dunia, menurut PBB, menurut pemerintah Indonesia. Kita lupakan semua definisi tentang kemiskinan. Kalau definisi kemiskinan kan misalnya dari segi kondisi rumahnya, dari segi kondisi pendapatannya, itu kan definisi orang lain tentang kemiskinan. Kita lupakan, kita abaikan sementara. Kita lihat bagaimana pengalaman sehari-hari orang yang dianggap itu miskin. Kita semua lupakan teori itu, kita lupakan pengetahuan kita sendiri agar gejala itu nampak dengan sendiri, agar pengalaman orang miskin itu, pengalaman orang yang dianggap miskin itu dapat kita tangkap. Nah, fokus dari teori fenomenologi adalah makna subjektif dan realitas objektif dalam kesadaran orang dari atas kehidupannya sehari-hari. Jadi ini terutama dari Husserl ya. Jadi ada realitasnya objektif menurut Husserl itu, ada di luar sana. Ya, realitas objektif itu ya orang meninggal, orang mengalami penyakit, orang mengalami COVID, itu realitas objektif. Tapi ada makna subjektif dari orang yang mengalami realitas objektif. Dan itu yang kita gali, kita teliti. Misalnya pengalaman orang menderita COVID-19. Itu objektif. Realitas bahwa dia itu terjangkit oleh virus COVID-19 itu objektif. Tapi yang dia adalah bagaimana orang memaknai keseharian dia ketika dia dinyatakan atau divonis atau terbukti mengidap virus tadi. Keseharian ini bagaimana? Karena berbeda-beda. Ada orang yang saya kena virus ya. Tapi saya tenang, tidak apa-apa, saya tetap bahagia. Tapi ada juga panik. Waduh, saya kena virus. Waduh, saya nanti pasti dibawa ke rumah sakit. Waduh, nanti saya akan mengalami seperti yang di TV itu ya, dikasih bantuan pernafasan dan seterusnya. Waduh, ini saya meninggal ini nantinya. Tapi ada juga orang yang tenang, ya. Tidak masalah ya. Yang penting isolasi, yang penting banyak makan buah-buahan, istirahat yang cukup, olahraganya dengan baik, tidak berhubungan dengan orang lain untuk sementara waktu, ya. Lama-lama pasti akan sembuh. Ya. Jadi bagaimana orang maknai pengalaman dia ketika menderita COVID-19 itu berbeda-beda, meskipun virusnya sama, ya, tapi pengalaman orang itu berbeda-beda. Maka yang dikaji dalam fenomena adalah bagaimana kita menilai, bagaimana kita memberikan persepsi, dan bagaimana emosi kita dalam mengalami hal itu. Penilaian, persepsi, dan emosi adalah hal-hal yang tidak diteliti oleh teori struktur fungsional dan teori konflik. Nah, teori konflik mengatakan, itu cuma konflik, itu konflik, itu perbedaan pendapat, tapi bagaimana emosi orang, bagaimana persepsi orang, bagaimana penilaian orang secara pribadi itu tidak diperhatikan.
Nah, yang dilakukan adalah menggali makna berbagai pengalaman, peristiwa, status yang dimiliki oleh partisipan atau informan. Ya. Mengeksplorasi pengalaman personal serta menekankan pada persepsi atau pendapat personal seorang terhadap objek atau peristiwa. Itu yang tadi saya katakan. Jadi kita menggali bagaimana pengalaman sehari-hari orang hidup di desa terpencil, ya meskipun kita lihat, oh kita barangkali menganggap, wah itu kasihan ya orang kalau mau ke kota, kalau mau ke Rita Supermall itu butuh waktu, misalnya dari desa Samudra ke Purwokerto itu hampir 2 jam, ya. Jadi butuh 2 jam dari desa ke Rita Supermall misalnya. Tapi pengalaman sehari-hari mereka tidak kita eksplor. Oh, naik ke situs Sanggar Pamujan itu jauh sekali, ya. Perjalanan dengan jalan sempit, harus jalan kaki, naik terus, berkelok-kelok, selama paling tidak 1,5 jam. Nah, kita yang tidak pernah mengalami itu, wah itu susah sekali. Tapi orang yang biasa di sana, ya yang apa, ya wajar, itu satu hal yang biasa saja. Jadi itu yang dilakukan oleh fenomenologi, ya, menggali makna dari masing-masing orang. Nah, terakhir adalah teori interaksionisme simbolik, yang ini merupakan turunan dari fenomenologi. Ini perintisnya adalah orang yang namanya George Herbert Mead, ya. Jadi Mead mengatakan orang bergerak untuk bertindak berdasarkan makna yang diberikan pada orang, benda, dan peristiwa. Ya. Ini sebenarnya meneruskan fenomenologi. Jadi orang melakukan tindakan tertentu karena dia punya makna terhadap suatu peristiwa. Jadi orang bertindak untuk mendukung seseorang dalam pemilihan presiden, untuk presiden BEM atau presiden RI, ya, itu karena dia punya makna terhadap pemilihan tadi. Karena dia punya makna terhadap orang-orang yang berkompetisi. Dia mendukung Jokowi karena misalnya punya persepsi bahwa Prabowo itu jelek. Dia mendukung Prabowo karena melihat Jokowi itu jelek. Nah, jadi itu orang bertindak berdasarkan makna yang diberikan kepada orang lain atau peristiwa lain atau benda lain. Nah, tetapi interaksi simbolik berfokus pada bahasa. Karena makna diletakkan dalam bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain maupun dengan dirinya sendiri. Jadi orang bertindak berdasarkan makna, tapi makna sendiri diletakkan dalam bahasa. Ya. Nah, misalnya kalau dalam bahasa politik, ya dalam bahasa politik Indonesia itu ya berat ini apa? Ada anggapan bahwa dalam bahasa politik itu orang mendukung satu orang itu berarti orang suka. Orang tidak mendukung orang lain itu berarti tidak suka atau benci. Ya. Seseorang mendukung A berarti menyukai, orang mendukung B berarti membenci. Jadi cinta dan benci itu dalam bahasa politik Indonesia. Ya. Makanya tidak heran kalau permusuhannya berdarah-darah gitu ya, berdarah dalam medsos terutama ya. Orang yang mendukung Prabowo ya sampai sekarang sebagian itu masih nyinyir terhadap pemerintahan Jokowi meskipun Prabowo bagian dari pemerintahan Jokowi gitu ya. Tetapi kalau di Amerika berbeda lagi, di Amerika atau di Eropa itu ya orang mendukung ya sudah ya, orang mendukung seorang presiden, ternyata yang dia dukung kalah ya sudah ya, tidak kemudian nyinyir terus-menerus itu. Karena dalam bahasa politik Amerika tidak mendukung orang lain bukan berarti benci. Gitu. Jadi itu yang digunakan. Jadi bahasa itu dalam artian luas ya, bahasa dalam konteks sehari-hari maupun bahasa dalam konteks tertentu, misalnya dalam konteks politik. Nah, bahasa mungkin orang untuk membangun perasaan mengenai diri dan berinteraksi untuk berinteraksi dengan orang lainnya dalam sebuah komunitas. Jadi bahasalah yang mendukung buat kita bisa membangun perasaan kita. Ya. Misalnya kalau bahasa kita itu mengenal hubungan yang misalnya hubungan yang sifatnya abu-abu ya, kita bisa menerima hubungan itu ya. Diperlakukan seolah-olah sebagai pacar tapi tidak dianggap sebagai pacar itu. Tapi kalau memang kita punya bahasa untuk itu ya tidak masalah. Nah, kalau kita tidak punya bahasa untuk itu ya kita tidak punya teman ya kok bisa ya saya anggap sebagai status kita berhubungan tapi kamu seperti tidak pedulikan aku. Nah, itu karena tidak ada bahasa yang setengah-setengah ya. Adanya bahasa tegas, iya atau tidak, ya pacar atau bukan. Nah, melalui bahasa orang mampu menjadi subjek dan objek bagi dirinya sendiri. Jadi istilahnya ada bedanya antara aku dan saya. Aku itu subjek, saya itu objek. Jadi ketika kita mengatakan aku, ya kita sebetulnya mengatakan
ego kita, keinginan kita sendiri, kepedulian kita sendiri, tapi kita mengatakan saya, diri kita sebagai objek. Kalau kita mulai istilah saya, berarti kita menganggap diri kita sebagai objek, bukan sebagai subjek. Seakan-akan aku itu beda dengan saya. Jadi kalau orang ada yang mengatakan banyak lebih menggunakan istilah saya, itu artinya dia menempatkan diri lebih rendah daripada orang lain. Gitu ya. Karena diri sendiri seperti tidak dianggap, dia seperti tidak menjadi diri sendiri, sehingga menggunakan istilah saya. Saya merasa, ketika saya mengatakan saya merasa, itu berarti apa yang dia rasakan itu mengikuti pendapat orang lain, gitu, atau mengikuti pendapat umum. Tapi aku, lebih kuat. Nah, makanya kalau ingin menunjukkan diri kediriannya itu lebih banyak menggunakan istilah aku daripada saya. Nah, itu digali oleh interaksi simbolik, jadi persoalan bahasa. Bahasa tergantung pada apa yang dia penting, yaitu simbol-simbol yang muncul makna yang sama bagi banyak orang. Jadi dalam interaksi simbolik kita harus melihat apa yang munculkan makna yang sama bagi banyak orang. Misalnya ini. Nah, sebelum itu ini. Lampu merah. Ini sama-sama lampu merah, tapi maknanya berbeda-beda. Tergantung konteksnya. Lampu merah yang di sebelah kiri artinya menunjukkan apa polisi sedang bertindak. Ya. Ada yang tahu lampu merah yang di tengah apa? Ada yang itu tidak? Lampu merah yang di tengah itu apa? Pernah melihat ini belum? Belum, Pak. Belum ya? Dan di dalam lampu merah itu ada apa? Di dalam lampu merah di tengah itu. Bisa lihat tidak? Yang di dalam lampu merah itu ada apa? Di dalam kotak yang lampu merahnya nyala itu ada apa? Sebuah patung. Sebuah patung. Patung, Pak. Patung? Seperti itu manusia. Manusia terutama perempuan. Nah, ya, betul. Ini dalam tanda kutip ya, menjual perempuan. Nah, ini iya, ini di tengah ini adalah lampu merah yang ada di satu kota di Belanda namanya kota Amsterdam. Nah, jadi ada istilah distrik lampu merah. Itu adalah distrik yang penuh dengan tempat-tempat ini ya, prostitusi yang resmi. Jadi di Amsterdam disediakan distrik khusus untuk tempat-tempat prostitusi yang ditanya dengan ini. Jadi di pinggir jalan itu ada lampu-lampu kotak-kotak yang di dalamnya ada sosok perempuan yang berwarna-warna, itu artinya wah ini silahkan pesan. Nah, ini contoh lampu merah di sana. Nah, berbeda dengan lampu merah di sini di sebelah kanan itu. Ya, semua orang itu kalau tahu tentang apa yang di dalamnya, konteksnya bagaimana, itu orang sepakat, gitu ya. Kalau lampu merah di tengah barangkali tidak banyak orang tahu ya. Di sini kan juga tidak ada yang tahu tadi ya. Saya sendiri juga belum pernah ke Belanda juga ya. Tetapi mendengar pengalaman banyak orang yang ke Belanda ada yang namanya distrik lampu merah. Gitu. Nah, tetapi orang di sana semua ada kesepakatan bahwa apa makna di simbol lampu merah ini, yaitu tadi tempat di mana orang bisa melakukan transaksi seksual. Nah, kalau di sini juga lebih umum, jadi orang sepakat bahwa kalau ada polisi menaiki mobil dan mobilnya itu lampu merahnya nyala-nyala, berarti dia sedang melakukan kegiatan kepolisian, misalnya mengejar penjahat. Nah, ini lebih umum lagi. Orang sepakat bahwa lampu merah yang di sini berarti semua kendaraan itu berhenti. Di seluruh dunia sepakat, bahasanya sama. Jadi yang disebut bahasa di sini itu bukannya bahasa tertulis, tapi juga bahasa berupa simbol. Nah, makanya interaksi itu melalui simbol. Interaksi melalui simbol. Orang tidak perlu menggunakan kata-kata tulisan stop atau berhenti di perempatan lampu lintas, orang cukup menyalakan lampu merah. Tanda semua kendaraan harus berhenti. Itu simbol yang disepakati oleh banyak orang. Meskipun kadang-kadang maknanya berbeda. Kalau di Indonesia kadang-kadang kan lampu merah meskipun baru nyala, meskipun sudah nyala, tapi
Kalau itu baru beberapa detik, ya masih boleh menerobos gitu ya. Itu kalau di Indonesia kan seperti itu. Ya. Tapi kan ini tidak umum ya, artinya kan di negara. Tapi prinsip bahwa lampu merah itu harus berhenti kan sebenarnya sama juga ya. Penafsirannya hanyalah seberapa lama nyalanya. Ya. Jadi kalau di Eropa ya, ketika lampu kuning sekalipun orang harus menurunkan laju kendaraan. Kalau di Indonesia ada yang menurunkan laju kendaraan, ada yang mempercepat laju kendaraan. Umumnya malah itu ya kalau lampu kuning. Kalau lampu kuning kadang-kadang tidak sepakat ya, banyak tidak sepakatnya, tapi kalau merah itu semuanya sepakat, itu tanda untuk berhenti. Nah, kemudian ini ya, ketika kita menyatakan tidak suka terhadap sesuatu, kita tidak mengucapkan kata-kata tapi menggunakan simbol seperti ini, cukup ya. Semua orang, dan itu meskipun tidak aturan tertulis, semua orang di dunia itu tahu ini artinya apa ya. Orang di Purwokerto sekalipun, orang di Banjarnegara sekalipun, ketika lihat orang itu mengacungkan jari seperti ini, orang tahu maksudnya apa itu kan. Nah, ini juga sama ya, hampir sama. Nah, yang kadang-kadang agak susah ditebak kan ini ekspresi wajah ya. Ini ekspresi wajah itu seperti apa sebenarnya, maknanya itu bagaimana. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang orang berbeda penafsiran. Tapi dalam simbol-simbol yang lain, terutama yang tidak menampakkan emosi manusia, itu kita bisa mesepakati maknanya apa ya. Meskipun terbatas tadi dalam konteks Amsterdam kan tidak semua orang tahu. Tapi kalau itu melibatkan wajah manusia, kadang-kadang kita susah untuk menilainya. Nah, varian dari interaksi simbolik adalah teori dari Horton Cooley, yaitu looking glass self. Looking glass self diri adalah produk dari interaksi sosial. Jadi diri kita adalah hasil dari hubungan kita dengan orang lain. Orang belajar tentang diri sendiri melalui interaksi dengan orang lain. Bagaimana orang berpikir, dia nampak di depan orang lain, bagaimana orang berpikir, meninggalkan orang lain, dan bagaimana semua itu membuat orang itu merasa sesuatu. Bangga, malu, senang. Jadi ini, kita menilai diri kita sendiri karena berdasarkan bagaimana orang menilai diri kita. Kita menilai kita itu tolol, kita itu bodoh, kita itu cerdas, kita itu pintar. Itu berdasarkan kadang-kadang atau seringkali berdasarkan penilaian orang lain terhadap diri kita. Jarang di antara kita sendiri mengatakan, wah saya bodoh tanpa mendengarkan penilaian orang lain. Saya pintar tanpa mendengarkan penilaian orang lain. Seperti itu kan? Ada nggak di sini yang mengatakan saya pintar, tapi tidak tahu bagaimana orang menilai dia? Ada nggak yang mengatakan saya pintar, aku bodoh, tapi tidak tahu bagaimana orang lain menilai diri? Rata-rata orang menilai diri itu berdasarkan bagaimana dia nampak di depan orang lain. Itu sebabnya ketika orang itu bangun pagi, kemudian dia akan melakukan aktivitas di luar rumah, itu rata-rata ini menyisir rambutnya dulu. Menyisir rambutnya dulu, membenahi pakaiannya, menyiapkan membasuh mukanya agar dia nampak di orang lain itu lebih baik. Nah, kan seperti itu kan. Mengapa kita harus berpakaian rapi kalau pergi ke sebuah tempat? Mengapa kita harus mengenakan misalnya kopiah ketika pergi ke masjid? Mengapa perempuan yang biasanya tidak mengenakan jilbab, kemudian ketika mau ikut pengajian, kemudian mengenakan jilbab? Itu adalah looking glass self. Pelaksanaan teori looking glass self. Jadi kita mematut-matutkan diri kita sendiri demi memenuhi penilaian orang lain. Dan bagaimana semua itu membuat orang itu merasa sesuatu. Jadi bagaimana bagaimana penilaian orang lain terhadap kita membuat kita merasa bangga, malu, senang, dan seterusnya. Jadi itu. Jadi inti dari teori ini adalah bahwa kita itu hanya produk dari interaksi dengan orang lain. Kalau kita tidak melakukan interaksi dengan orang lain, maka kita tidak tahu bagaimana pendapat orang lain terhadap kita. Dan kalau kita tidak tahu bagaimana pendapat kita terhadap orang lain tentang diri kita, maka kita tidak pernah dalam tanda terbentuk. Jadi masyarakat seperti itu. Masyarakat itu pasti menilai, pasti memberikan pendapat, pasti memberikan persepsi terhadap kita, dan kita sadar masyarakat melakukan itu. Maka kemudian kita seringkali menyesuaikan bagaimana pendapat masyarakat tentang diri kita. Nah, bagaimana diterapkan dalam analisa sosial? Jadi kalau dalam analisa sosial berarti kita kembali pada ini, lebih baik pada
Dia banyak melakukan analisa terhadap ini, simbol-simbol apa yang diterima oleh masyarakat. Orang menunjukkan bahwa dia seorang menganut agama tertentu tidak harus menulis saya Muslim, tidak harus, tapi cukup dia mengenakan kopiah, dia mengenakan busana Muslim, yang perempuan mengenakan jilbab dan seterusnya. Tidak perlu mencantumkan tulisan. Jadi kalau sekarang itu ada orang yang sudah jelas itu mengenakan baju Muslim, tapi masih pakai tulisan I am Muslim and proud, nah itu dipertanyakan gitu ya. Ini berlebihan. Kalau sesuatu yang berlebihan itu pasti ada masalah gitu ya. Pasti ada masalah kalau sesuatu itu berlebihan. Kalau sudah jelas-jelas Muslim dan itu sudah nampak tapi menambahkan atribut lainnya, itu pasti ada masalah gitu. Ada masalah sosial mengapa dia tidak percaya diri bahwa dia sudah nampak sebagai Muslim. Dan itu yang dikaji oleh kalau teori interaksi simbolik. Jadi kita dalam teori interaksi simbolik memang lebih berminat pada bahasa yang digunakan orang. Makanya kalau kita menggunakan teori ini dan melakukan analisis sosial, kita harus membawa rekaman agar kita tahu persis apa yang dikatakan oleh seseorang yang sedang kita wawancarai. Karena kadang-kadang ada istilah khusus yang harus dipelajari kembali. Ada situasi tertentu, misalnya dia mengatakan sesuatu tapi dengan penekanan emosi yang berbeda dengan ketika orang mengatakan hal lainnya, itu menunjukkan ada sesuatu yang perlu digali lebih lanjut. Nah, itu adalah cara kita menggunakan teori interaksi simbolik untuk meneliti banyak hal yang terjadi dalam masyarakat. Oke, saya kira itu yang dapat saya sampaikan dalam perkuliahan ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan.